Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan kasih, mari kita bersama-sama berdoa sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan dalam kebaktian rumah tangga saat ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, pada saat ini ya Tuhan, kami kembali bersyukur atas kasih anugerah dan penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Terutama dengan penuh kasih Engkau sudah mempersekutukan kami kembali dalam kebaktian rumah tangga saat ini. Tibalah saatnya bagi kami untuk mendengarkan firman-Mu, kiranya Roh Kudus menolong kami, memberikan hikmat, agar apa yang kami terima boleh menjadi bagian kehidupan kami selamanya. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang Tuhan kasih, kita akan merenungkan firman Tuhan. Saat ini diambil dari 1 Yohanes 5 ayat 16. Demikian firman Tuhan. Kalau ada seorang melihat saudaranya berbuat dosa, yaitu dosa yang tidak mendatangkan maut, hendaklah ia berdoa kepada Allah, dan Dia akan memberikan hidup kepadanya, yaitu mereka yang berbuat dosa yang tidak mendatangkan maut. Ada dosa yang mendatangkan maut, tentang itu tidak kukatakan bahwa ia harus berdoa. Demikianlah Bapak Ibu saudara-saudara firman yang kita dengar bersama. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, memelihara dan melakukan dalam hidupnya. Saudara-saudara yang Tuhan kasih, dalam kebaktian rumah tangga kali ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema menjadi pemenang dengan mengasihi. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, apakah kita pernah mengalami jari tersayat pisau secara tidak sengaja? Misalnya saat mengiris bumbu atau ketika kita memotong sayuran. Bagaimana pandangan kita terhadap luka kecil tersebut? Secara umum Bapak Ibu saudara-saudara, kita akan mengatakan bahwa luka itu tidak terlalu berbahaya, tidak menyebabkan kematian. Lalu kita segera mencucinya, kemudian mengobati, lalu menutupnya dengan plester obat. Besoknya sembuh kembali. Nah saudara-saudara, mari kita bandingkan misalnya dengan pengguna narkoba. Maka luka di bagian organ vital dalam tubuhnya seperti paru-paru, jantung, ususnya akan sangat besar kemungkinan menjadi rusak dan menyebabkan kematian. Untuk bisa sembuh total sudah tidak mungkin lagi. Lalu apa kaitannya luka kecil dengan luka parah dalam nas pembacaan yang kita renungkan tadi? Nah saudara-saudara, untuk menerangkan pemahaman tersebut, mari kita dalami secara cermat. Ada dua macam dosa. Ini yang disampaikan tadi oleh firman Tuhan. Yang pertama adalah dosa yang tidak mendatangkan maut. Apakah ada dosa yang tidak mendatangkan maut? Dosa yang tidak mendatangkan maut disebut sebagai dosa yang dilakukan oleh saudara seiman. Ini kita harus hati-hati dalam memahami ini. Jika ada yang melakukan dosa yang tidak mendatangkan maut, kita diperintahkan berdoa bagi orang yang melakukannya supaya Tuhan memberikan hidup kepadanya. Nah saudara-saudara, dari beberapa terjemahan Alkitab dikatakan bahwa ada dosa yang tidak membawa kita kepada kematian kekal. Jadi bisa dikatakan di sini dosa yang tidak mendatangkan maut adalah dosa yang dilakukan tersebut tidak sampai menyebabkan keselamatan menjadi hilang. Nah Bapak Ibu yang Tuhan kasih, apakah ini benar? Apakah ada dosa yang tidak menyebabkan kehilangan keselamatan kekal? Saya boleh mengatakan benar. Alasannya yang pertama, saudara-saudara, setelah diselamatkan, kita bukanlah orang yang sempurna, orang yang luar biasa, yang terbebas dari noda, yang terbebas dari dosa. Sangat memungkinkan meskipun kita sudah diselamatkan akan jatuh ke dalam dosa
berbuat dosa baik secara sengaja maupun tidak sengaja, baik kepada Tuhan maupun terhadap sesama kita. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudara yang Tuhan kasih, bahwa keselamatan yang dari Tuhan itu luar biasa kuatnya, luar biasa hebatnya. Ini adalah sebuah posisi yang tidak mudah untuk direbut kalau hilang begitu saja karena kesalahan yang diperbuat oleh seseorang. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang Tuhan kasih, kembali saya katakan kita harus hati-hati memahami ayat ini. Keselamatan diberikan oleh Yesus Kristus melalui pengorbanannya adalah kasih karunia yang terbesar. Mereka yang percaya kepada Kristus menjadi milik Kristus, dan tidak mudah kemudian siapapun merampas apa yang sudah menjadi milik Kristus itu atau menjadi milik Allah itu. Bisa kita bandingkan dalam Yesaya 41 ayat 7-10 maupun Yohanes 10 ayat 27-29. Lalu pertanyaan kritis berikutnya, Bapak Ibu Saudara-saudara, apakah berarti kita boleh melakukan dosa termasuk yang difahami tadi? Misalnya ada dosa yang tidak mungkin membuat atau tidak merusak kehidupan kekal yang Allah berikan. Saya katakan tidak boleh. Maka dari itu saya berikan ilustrasi di depan, ilustrasi tentang luka kecil yang teriris pisau pada jari kita tadi. Memang tidak menyebabkan kematian pada awalnya bila ditangani dengan baik. Sebaliknya saudara-saudara yang Tuhan kasih, bila diabaikan, luka kecil tersebut tidak diobati, tidak dirawat, tidak dilindungi, lama-kelamaan akan menjadi infeksi, banyak bakteri yang masuk ke dalam organ tubuh kita, lalu mempengaruhi organ tubuh yang lain, mendatangkan musibah besar bagi hidup kita, bahkan bisa menjadi kita kehilangan nyawa atau kematian. Karena dosa, Bapak Ibu Saudara-saudara, bagaimanapun juga sebenarnya tidak membawa dampak yang baik. Dia akan membawa dampak yang merusak dan merugikan begitu banyak hal. Baik hidup kita secara pribadi, jasmani atau rohani, bahkan lebih lagi merugikan hubungan kita dengan Tuhan dan sesama kita. Dampak lain yang lain dan tidak kalah menakutkan dari dosa adalah bahwa ternyata hati kita akan lama-kelamaan menjadi keras. Karena kesalahan kecil, dosa kecil kita tumpuk lama-lama menjadi keras, semakin menjauhlah hati kita itu dari Tuhan. Maka tidak ada lagi pertobatan. Semakin jauh kita melangkah dalam dosa, maka semakin jauhlah kita dari pertobatan. Artinya Bapak Ibu Saudara-saudara yang Tuhan kasih, dosa yang semula tidak mendatangkan maut apabila diteruskan, justru dapat membawa puncaknya pada maut. Terhadap dosa yang demikian, ada perintah bagi kita bahwa bila ada saudara seiman yang melakukan hal tersebut, berdoalah. Doakan saudara-saudara yang Tuhan kasih. Doa yang dimaksud di sini adalah doa yang dinaikkan untuk kepentingan orang lain, atau kita sebut dengan doa syafaat. Karena melalui doa yang disampaikan oleh kita, tidak mustahil kemudian Tuhan akan bekerja menjamah hati saudara seiman kita yang melakukan dosa tadi, kemudian segera bertobat kembali kepada Tuhan, mengalami pemulihan hidup dan tetap berada pada jalur keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepadanya. Lalu yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudara, dosa yang mendatangkan maut. Dosa yang mendatangkan maut tidak disebutkan di sini oleh seorang saudara seiman, tapi diartikan dilakukan oleh mereka yang di luar iman Kristen. Kalau kita melihat apa yang ada dalam teks Alkitab, dosa yang mendatangkan maut atau kematian kekal itu dapat disamakan dengan dosa yang tidak dapat diampuni, yaitu dosa menghujat Roh Kudus. Misalnya dalam teks Alkitab Markus 3 ayat 29, demikian firman Tuhan.
Tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak akan mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Yang kedua, dalam Lukas 12 ayat yang ke-10 demikian firman Tuhan, setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan anak manusia, ia akan diampuni, tetapi barang siapa menghujat Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Artinya, saudara-saudara yang Tuhan kasih, dosa menghujat Roh Kudus adalah dosa yang sengaja secara terang-terangan menolak Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, menolak untuk bertobat dan menerima kasih karunia pengampunan dari Tuhan. Dosa menghujat Roh Kudus adalah dosa yang kemudian mengarahkan orang untuk tidak memuliakan Kristus dalam hidupnya. Yohanes 15 ayat 26 berbicara demikian. Artinya Bapak Ibu Saudara-saudara, bagi kita sekalian, jika ajakan dari Roh Kudus ini ditolak dengan sengaja, bahkan dengan tanpa sungkan-sungkan, kemudian menolak seruan Kristus lewat Roh Kudus, maka inilah yang tidak akan diampuni. Karena itu, melalui firman Tuhan saat ini kita diajak untuk menjadi pemenang dengan mengasihi. Mengasihi di sini wujudnya adalah mari kita saling mendoakan, saling peduli satu dengan yang lain. Ketika ada orang yang melakukan dosa, yang melakukan kesalahan, tegurlah dan ajaklah untuk kembali ke jalan Tuhan. Maukah kita melakukannya? Jawabannya harus diwujudkan dengan tindakan nyata. Mari kita lakukan mulai dari orang-orang terdekat kita, yaitu anggota keluarga kita. Tuhan memberkati saudara. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan kasih, mari kita bersatu hati dalam doa. Bapa yang Maha Kasih, pada saat ini, ya Tuhan, kembali kami datang kepadamu. Kami berterima kasih untuk firman yang mengingatkan kepada kami tentang bagaimana kami harus menghadirkan atau menjadi pemenang dengan mengasihi. Sebab di luar sana masih banyak orang yang harus kami datangkan kepada Kristus. Kami menangkan untuk bisa menjadi orang-orang yang percaya kepada Kristus dengan cara supaya mereka bisa meninggalkan kehidupan lamanya, kehidupan dosanya. Mereka bisa dimenangkan untuk mengalahkan maut. Bapa dalam surga, pada saat ini kami berdoa untuk keluarga-keluarga umat Tuhan dimanapun berada. Berkatilah kami, kasihi kami. Jauhkan dari mara bahaya, berikan kesehatan buat kami semua. Terutama di masa pandemik yang masih mewabah. Tuhan berkati juga usaha yang kami lakukan di tengah-tengah keluarga sebagai wujud dari upaya kami memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Tuhan berkati supaya semua boleh berjalan dengan baik. Kau yang akan menolong juga anak-anak kami, menolong mereka dalam setiap kegiatannya. Demikian juga Tuhan menolong setiap orang tua kami. Bapa dalam surga, kami juga berdoa untuk persekutuan yang boleh kami bangun. Ke depan kami menginginkan persekutuan secara onsite. Biarlah Tuhan yang akan menolong kami agar persekutuan itu boleh mewujud pada waktunya nanti. Bapa dalam surga, sebentar kami akan kembali ke tengah-tengah kehidupan kami. Roh Kudus yang kami andalkan untuk menolong kami. Dalam nama Yesus Kristus, segenap doa ini kami sampaikan. Dalam Kristus pula kami hendak bersama-sama menaikkan doa Bapa kami seperti demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan,
dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang mengasihi Tuhan, mari kita merendahkan hati kita di hadapan Tuhan, kita menerima berkat Tuhan. Kasih karunia damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus, menyertai, memberkati kehidupan saudara, saat ini sampai selama-lamanya. Amin.